Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Amal rahimakumullah, wabil khusus kepada ketua DKP Masjid Baitul Amal yang selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tempat kita. Alhamdulillah, izin Allah, alhamdulillah pada subuh ini kita bisa hadir bersama-sama untuk panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu panggilan untuk menuntut ilmu. Fa insyaallah ini merupakan bagian daripada jihad fisabilillah kita di dalam rangka menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Kita mulai tegakkan Islam, kita mulai tegakkan iman, kita mulai tegakkan tauhid dari diri kita. Apabila sudah tegak di dalam diri kita, maka fa insyaallah nurnya akan memancar di keluarga kita dan sama-sama merenung sebuah tajuk atau tema, yaitu tentang kajian. Secara spesifik, secara khusus, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ini membicarakan tentang kajian. Kenapa beliau ini membicarakan secara khusus? Maka mencantumkan di dalam kitabnya ini persoalan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setiap perilaku manusia, apapun itu bentuknya, itu sangat dipengaruhi oleh unsur khatir ini. Tidak ada satupun perilaku manusia yang tidak dipengaruhi oleh khatir. Dengan demikian, apabila kita sudah memahami persoalan khatir ini, kita akan mengetahui secara pasti dan jelas kenapa seseorang berbuat demikian. Kenapa seseorang berbuat baik, mengapa seseorang berbuat busuk dan maksiat. Itu semua tidak terlepas dari khatir yang mempengaruhi dirinya. Kebanyakan di antara kita mungkin tidak paham, bahkan sering bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa kok saya berbuat seperti ini ya? Atau kenapa seseorang melakukan itu? Kenapa seseorang bunuh diri? Kenapa seseorang melakukan korupsi? Tidak terlepas daripada khatir yang mempengaruhi dirinya. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui persoalan khatir ini, Pak, insya Allah kita bisa mengontrol paling tidak untuk diri kita sendiri, agar kita tidak terpengaruh oleh khatir-khatir syar, khatir-khatir buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjelang Ramadan ini akan menjadi benteng bagi kita, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali telah mengatakan di sini secara lughawi bahwa khatir itu adalah asarut tahdusu fil qalbil abdi tab'asu 'alal af'ali wa taruki wa tad'uhu ilaiha. Jadi kata Imam Ghazali bahwa khatir itu adalah merupakan lintasan hati atau bisikan hati yang membekas di dalam kalbu seseorang
yang menyebabkan orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu atau tidaknya seseorang itu adalah dipengaruhi oleh khatir ini. Inilah yang disebut dengan khatir. Nah kemudian beliau juga membagi khatir ini ke dalam 4 bagian. 4 bagian. Yang pertama adalah yahdithuhullahu ta'ala fil qalbi ibtidaan, yaitu berkaitan dengan Allah menanamkan di dalam hati seorang itu lintasan-lintasannya yang pertama kali. Jadi hakikatnya khatir ini Allah lah yang mengisyaratkan. Ibarat HP itu sinyal, Pak. Oleh karena itu sinyalnya harus tajam. Punya HP tapi nggak ada sinyalnya, tetap nggak bisa dihubungi. Di mana letaknya? Di dalam kolbu. Makanya supaya bisa menangkap khatir itu tajam dari Allah, maka bersihkanlah kolbunya dari segala macam kotoran, sehingga sinyalnya bagus, nggak kredit. Setiap hari Allah memberikan khatir itu ke kita, tapi kitanya nggak cuek gitu, artinya cuek atau tidak tertangkap bahwa sesungguhnya Allah memberikan isyarat-isyarat itu kepada kita. Inilah yang menyebabkan kita seringkali terjebak dalam sebuah perilaku yang melanggar syariat. Inilah yang sesungguhnya khatir Rabbani, khatir yang langsung datang dari Allah, namanya khatir Rabbani, atau lintasan hati, bisikan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan mengerti kenapa banyak orang yang lebih memperhatikan bisikan setan, lebih dipengaruhi oleh bisikan setan. Inilah yang terjadi, karena tidak bisa membedakan mana bisikan setan, mana bisikan malaikat, mana bisikan dari Allah. Tidak bisa membedakan. Bahkan ada yang kemudian terjebak dalam sebuah kekeliruan, dia menganggap bahwa ini adalah isyarat dari Allah, padahal bukan. Sesungguhnya iblislah yang mempengaruhi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, yaitu yuhdisuhu muwafiqan li tab'il insani. Jadi yang Allah menimbulkan khatir itu kepada hati seseorang berdasarkan tabiatnya, kebiasaan kita sebagai manusia. Sebagai manusia itu kan ada suatu hal yang fitrah, Pak, ya. Apa fitrah manusia? Kita diberi emosi, diberi rasa jengkel, rasa kesal, rasa sedih, rasa gembira. Kemudian ada sifat-sifat yang buruk juga dalam diri kita. Sifat baik, sifat buruk itu adalah manusiawi. Nah, bila khatir ini berkaitan dengan unsur-unsur tadi, Pak, ini yang disebut dengan khatir hawan nafsi. Khatir nafsi. Jadi berdasarkan nafsu kita dan ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu yuhdisu akibat da'watil mulhimi. Jadi khatir yang diakibatkan oleh ajakan daripada malaikat mulhim. Malaikat mulhim, yaitu malaikat yang selalu mendampingi kita, yang selalu mengajak kepada kebaikan, ya, yang membisikkan di dalam kalbu kita mengajak kepada kebaikan. Inilah khatir yang disebut dengan khatir malaki atau dinamakan dengan ilham. Ya, ilham. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempatnya, yang terakhir adalah yuhdisu akibat da'wati syaitan. Kemudian khatir berdasarkan ajakan setan. Inilah yang disebut dengan khatir syaitani, yang disebut dengan waswasah. Rasa waswas, rasa bimbang, rasa ragu ini adalah lintasan hati yang ditanamkan oleh setan, yang dibisikkan oleh setan. Cirinya itu, bila dalam hati kita akan melakukan sesuatu, Pak, waswas, ragu, itu setan. Janganlah kita melangkah, bersikap, berucap atas dasar keraguan. Jangan. Bila kita melihat suatu persoalan ragu-ragu, tinggalkan. Jangan berjalan dalam keraguan, celaka, Pak. Kita bisa melihat sesuatu hal, perbuatan dalam bentuk apapun, hatta berbentuk ibadah. Kalau ibadah ini menimbulkan keraguan, tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasul, tinggalkan. Jangan dilakukan. Karena itu akan sia-sia, gitu, akan sia-sia.
Karena boleh jadi ibadah itu yang dibisikkan oleh setan. Setan membisikkan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi kita ragu, jangan dilakukan, Pak. Ya. Nah, jangan dilakukan. Kembali dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertawajuh memohon petunjuknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini sebuah kebenaran ataukah sebuah kebatilan? Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya agar kita mengetahui tentang khotir-khotir tadi? Ini yang penting. Setelah kita memahami bahwa khotir itu ada 4 yang bisa ditimbulkan. Pertama, khotir itu dari Allah. Yang kedua, itu dari nafsu kita sendiri. Kemudian yang ketiga dari malaikat. Dan yang keempat adalah dari setan. Nah, untuk memahami ini, ada 4 pasal atau 4 hal yang harus kita bicarakan, atau yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Yang pertama adalah bagaimana membedakannya. Khotir itu khotir khair dan syarr, Pak. Selalu baik dan buruk. Ini dua sisi memang, dalam diri manusia, dalam diri kita ini, antara baik dan buruk. Tidak ada orang yang selalu baik, dan insya Allah tidak ada orang yang selalu buruk. Pasti ada sisi baiknya. Dua hal ini. Makanya tinggal mana yang paling banyak, apakah baiknya kah, khairnya kah, atau syarrnya. Nah, untuk memahami ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah al-farqu baina khotiril khair wa khotiril syarr fil jumlah. Ini yang pertama, Pak. Yang pertama, bagaimana kita membedakan itu khotir baik dan khotir buruk dalam jumlahnya, dalam banyaknya. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana membedakan bahwa ini tuh khotir yang baik, ini tuh khotir buruk, atau lintasan baik dan lintasan buruk. Karena seringkali, Pak, salah mengartikan atau salah memahami tentang khotir ini, antara satu orang dengan orang lain saja seringkali berbeda paham. Padahal dalam satu khotir, yang satu mengatakan, oh itu enggak bagus, lakukan aja. Yang lain menganggap, jangan, itu bahaya. Nah, ini berarti tergantung daripada pemahaman orang itu sendiri. Memahami tentang khotir itu baik atau tidak, lintasan hati baik atau tidak. Contohnya ada seseorang yang misalkan mau melakukan sesuatu, kemudian curhat pada temannya. Dia ragu untuk melakukan itu. Ketika curhat sama temannya, kata temannya, bagus, lakukan aja. Nah, berarti berbeda kan? Ini cara pandang yang berbeda di dalam memahami lintasan hati. Nah, bila tidak memahami mana itu baik, mana itu buruk, bahaya, bisa terjerumus. Itu yang pertama. Bagaimana kita membedakan khotir baik, khotir buruk dalam skala jumlah. Kemudian wasani yang kedua, al-farqu baina khotiri syarrin ibtida'i au syaitoni au hawai. Bagaimana membedakan antara khotir buruk? Kalau tadi baik dan buruk, ini tentang buruknya saja, Pak. Bagaimana kita membedakan bahwa ini khotir buruk ini berasal dari mulanya dari Allah, ataukah dari setan, ataukah dari hawa nafsu kita? Khotir buruk itu. Jadi khotir lintasan buruk itu dalam hati kita boleh jadi itu ditanamkan oleh Allah, atau datangnya dari setan, atau datangnya dari hawa nafsu. Kalau dari malaikat nggak mungkin. Malaikat tidak pernah menyuruh yang buruk. Malaikat selalu menyuruh yang baik. Tapi dimungkinkan itu ditanamkan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Kenapa Allah menanamkan khotir buruk itu dari diri kita? Kemudian atau datangnya dari setan, dan yang ketiga datangnya dari hawa nafsu kita. Bagaimana membedakan itu? Nah, itu yang kedua, Pak, yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, al-farqu baina khotirin khairi ibtida'in au ilhamin au syaitonin au hawain. Yaitu membedakan khotir yang baik. Kalau yang kedua tadi khotir syarr, khotir buruk, ini yang ketiga ini khotir yang baik, lintasan yang baik. Ini juga harus diwaspadai, Pak. Khotir yang baik nih, menurut kita baik gitu. Tetapi apakah baik itu ibtida'i, datangnya dari Allah, atau itu datangnya dari malaikat, datangnya dari setan, atau datangnya dari hawa nafsu? Empat-empatnya boleh jadi, Pak. Ada lintasan baik empat-empatnya. Pertama, lintasan baik itu datangnya dari Allah, yang kedua itu dari malaikat, yang ketiga datangnya dari setan, yang keempat datangnya dari hawa nafsu. Ternyata setan dan hawa nafsu juga kadang-kadang ngajak baik, Pak. Nyuruh baik, nyuruh ibadah. Hati-hati. Di sini kita harus bisa membedakan apakah lintasan nyuruh ibadah ini dari Allah kah, dari malaikat kah, atau dari setan, atau dari nafsu.
Kadang-kadang ada orang ibadah karena dorongan setan. Kadang-kadang orang ibadah karena dorongan hawa nafsu. Bukan karena Allah. Ini harus hati-hati, harus bisa membedakan kita. Jangan sampai kita terjebak akhirnya sia-sia. Sholat mah sholat, dikir mah dikir, ternyata didorong oleh hawa nafsu. Pengen dialem menusa. Nafsu tuh. Yang namanya ingin dialem tuh berarti jiwa pribadi manusia kan, ego. Apabila kita ibadah zikir itu pengen dialem ketua DKM, itu hati-hati, dorongan itu adalah dari nafsu kita. Setan lebih dahsyat lagi Pak jebakannya. Kita belum sampai nih kepada jebakan setan, belum. Kita berbicara tentang khotir dulu karena ini berkaitan dengan diri kita. Sebelum kita memahami jebakan setan, harus paham dulu lintasan-lintasan yang ada dalam diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Ini salah satu cara untuk mengenal diri. Apa yang terjadi pada diri kita selama ini? Kenapa kita selalu ribut dengan istri? Kenapa kita selalu ribut dengan anak? Boleh jadi banyak lintasan-lintasan buruk yang mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu penyebabnya. Karena gara-gara bisa membedakan, nganggap bener aja. Ego kita naik. Oh saya bener, saya ini, kamu salah. Nah ini Pak. Ya, karena mengandalkan khotir yang tidak jelas. Karena tidak paham tentang khotir itu. Nah itu, ada 3 tadi ya, baru 3 ya. Tidak pasal yang harus kita ketahui tentang khotir itu. Nah kemudian baiklah 3 pasal tadi Pak, baik buruk, yang baik. Nah, bagaimana mengenalnya itu? Nah ini faqala ulama una radhiyallahu an, jadi para ulama salafus saleh telah memberikan panduan kepada kita bagaimana mengenal itu semua. Idza aradta an ta'lama khatirul khair min khatiris syarri wa tufarriqu bainahuma fajidhu bi ahadil mawazin. Nah, idza aradta an ta'lama, apabila kamu menginginkan mengetahui ya, khatir yang baik dengan khatir yang buruk, kemudian membedakan di antara keduanya, bertabayunlah arba'atin tabayun. Jadi kita harus melakukan pengkajian Pak, bertabayun. Nah, bertabayun, mentabayuni artinya merenungi di sini tentang khotir tadi. Yang pertama adalah untuk membedakan khotir baik, khotir buruk itu, tabayun yang pertama. Kita harus tabayun dulu nih, jangan langsung begitu ada lintasan langsung digawean gitu, jangan. Bisa-bisa terjebak. Pertama adalah al-awalu anta'ridul amrul ladzi khataru bibalika 'ala syar'i. Jadi ketika ada lintasan hati, ada dorongan dalam diri kita Pak untuk melakukan sesuatu, segeralah bertabayun kepada apa? Kepada syara, kepada aturan agama, kepada Quran dan Sunnah. Tabayun ke situ, cek dulu kebenarannya, cek dulu Pak. Misalkan kita mau melakukan sesuatu, kok saya pengen pengen berbuat tolong cek secara syara, bener apa enggak nih? Ceknya secara syara, jangan secara pikiran sendiri. Kadang-kadang kita menggunakan akal sendiri. Ini nafsu nih. Menurut saya. Jangan menurut saya, menurut syara, menurut Quran dan Sunnah, menurut Allah dan Rasul. Itu tabayun yang pertama. Kalau menurut saya, sekian banyak orang pasti punya menurut saya semua. Nggak bakal akur. Yang ini menurut saya, yang ini menurut saya. Akhirnya ribut tentang satu persoalan. Tapi bertabayunlah kepada Allah dan Rasul. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Tabayun kepada syara, itu yang pertama, Fa'in. Fa in wafaqa jinsahu fahuwa khair. Apabila lintasan hati kita itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, itu lintasan yang khair. Itu yakin baik. Sudah yakini, jangan ragu-ragu lagi. Begitu dicek menurut Allah perintahnya jelas ini. Kata Nabi juga jelas, lakukan. Silahkan lakukan, silahkan perbuat, gak usah ragu-ragu. Itu tabayun kepada syarat itu seperti gitu, ya. Karena ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara hujah, secara dalil. Nah itu. Wa in kana bididdi bi ruhsatin aw bi syubhatin fa huwa syarrun. Apabila ternyata di situ banyak subhatnya, Pak, banyak keraguannya,
Kok menurut Allah, Allah tidak memerintahkan ya? Nabi juga tidak pernah memerintahkan. Tidak ada nih dalam Quran dan hadis perintah-perintah ini. Nah, maka ini adalah syar. Ini adalah buruk lintasan itu. Jangan dilakukan. Harus yakin, Pak. Ya. Baik secara qat'i maupun secara mujmali, ya. Tafsili maupun mujmal, secara rinci maupun secara umum. Hati-hati di dalam mentafsiri ayat-ayat Quran. Karena sekarang ini banyak orang yang mentafsiri Quran dengan sembarangan. Mentafsiri Quran juga harus ada rujukannya. Kitab-kitab mufassirin. Jangan baca terjemahan ditafsirkan sendiri sekarepe dewe. Ini yang terjadi sekarang banyak. Ada tergelincir, Pak. Timbullah faham-faham yang menyesatkan, yang menggelincirkan umat. Bikin umat orang awam bingung. Yang ngomongnya pakai jubah sorban pisan. Tarapnya kiai, tarapnya ustad. Tapi menafsirkan Quran sekarepe dewe. Akhirnya orang awam bingung. Nah, bila kita mengalami kebingungan, fardu ilallahi war rasul, Pak. Kembali kepada Allah dan Rasul. Walaupun itu diucapkan oleh kiai, oleh ustad, bila tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, jangan dienggok. Kita bertanggung jawab bukan kepada kiai, kita bertanggung jawab kepada Allah dan kepada Rasul. Ini penting nih, saya menegaskan dalam unsur akidah nih, Pak. Zaman sekarang ini makin banyak nih berseliuran di media sosial hal-hal yang bisa menyesatkan umat. Makanya perlu kita bahas hal ini. Itu yang pertama. Kemudian, bila kita masih ragu karena kesulitan, Pak, untuk memahami Quran dan hadis, tengok yang kedua, tabayun yang kedua adalah tengok bagaimana para ulama-ulama salafus soleh mengamalkan itu yang khawatir dalam hati kita. Ada nggak para ulama yang melakukan itu? Ulama-ulama salaf tentunya, ulama-ulama terdahulu, para waliullah yang dulu. Pernah nggak mereka melakukan apa yang terlintas dalam hati kita? Apabila pernah dilakukan oleh para ulama salaf, silahkan, itu khair, lakukan. Bila tidak pernah dilakukan oleh para ulama-ulama salafus soleh, jangan. Itu bid'ah yang baru, yang diada-adakan, ya. Sesuatu hal yang diada-adakan. Ini yang terjadi banyak sekarang, Pak. Banyak drama dalam beragama sekarang ini, Pak. Beragama kok drama, bikin kita puyeng, bikin umat puyeng. Padahal beragama itu menuntun kita ke dalam hidup yang benar, bukan tambah puyeng, bukan tambah cekcok, bukan tambah ribut, karena banyak drama, banyak tujuan-tujuan yang tersembunyi di balik itu semua. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, yang pertama tabayun kepada syara, yang kedua kepada salafus soleh yang melakukan, kemudian yang ketiga bertabayun kepada apa? Silahkan tancapkan khotir ini kepada nafsu kita, sandarkan. Condong kemana? Satu hal yang harus kita ingat, inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Coba tanya kepada nafsu kita, kepada ego kita, Pak. Ego kita. Ketika ego kita mendorong, wih, iya enak tuh, seneng tuh, lakukan. Nah, kemudian dia tidak memperhatikan bahayanya, tidak ingat kepada segala macamnya yang mudaratnya. Hati-hati, ini berarti syar, ini buruk. Karena nafsu selalu mengiming-imingi sesuatu hal yang indah, mendorong keburukan. Bila nafsu kita setuju dengan khotir itu, berarti itu syar, itu buruk. Tetapi kalau kemudian nafsu kita kemudian, risilah, takutlah, ini itulah. Nah, ada rasa takut ini kan manusiawi. Bila ada rasa takut, itu berarti khair. Ya, khair di situ. Silahkan lakukan. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini berkaitan dengan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk mengenai syar itu, ya. Kemudian pasal yang kedua, Pak. Pasal yang kedua yaitu tentang idza aradta an tufarriqa baina khatirin syarrin yakunu min qibalil syaitani wa baina khatirin syarrin yakunu min qibalil hawan nafsi aw min qibalillahi ta'ala ibtidai fanzuru fihi minal. Nah, itu. Jadi yang kedua ini, jika kamu menginginkan bisa untuk membedakan khotir yang buruk saja, khotir yang buruk, apakah khotir ini dari arah setan, atau khotir yang buruk ini dari arah nafsu, atau khotir ini dari arah Allah Subhanahu wa ta'ala, khotir yang buruk itu. Nah, ini ada 3 yang harus kita perhatikan
untuk bisa membedakan khotir yang buruknya, yaitu in wajadtuhu musliman ratiban ala halatin wahidatin fahuwa minallahi ta'ala. Apabila khotir yang buruk ini betul-betul nancap, Pak, kuat banget. Ini khotir yang buruk ini kuat banget. Sudah tahu itu teh buruk, Pak, kok pengen aja gitu ngelakuin. Udah tahu buruk, udah tahu, tapi pengen aja melakukan. Hati-hati kalau ini kenceng banget, nancep banget di hati kita. Ini berarti yang pertama dari Allah, yang kedua dari nafsu. Hati-hati, Pak. Ini yang paling ngeri, ini kalau khotir buruk itu ditanamkan oleh Allah ke dalam dada kita. Nih ngeri banget, Pak. Ngeri banget. Kalau dari nafsu itu berarti memang nafsu kita yang gede, ego kita yang tinggi. Nah itu. Apabila nancep banget, kenceng banget pengennya tuh, Pak. Nah itu, kenceng banget ya. Nah itu. Wa in wajatu mutaraddidan mutarabbin afa'alam anhu minasyaiton. Apabila khotir buruk tadi kadang nongol, kadang enggak gitu, Pak. Kadang nongol, kadang enggak, ini dari setan. Khotir buruk itu dari setan. Kadang pengen, kadang enggak, kadang pengen, kadang enggak, itu berarti dari setan, Pak. Karena setan cuma waswasah, membisikkan keburukan gitu aja bolak-balik. Yang ngeri itu kalau nancep. Nancep itu boleh dari Allah, yang kedua dari nafsu kita yang terlalu gede. Ini bahaya nih, yang gitu, ya. Kemudian berikutnya saya percepat saja sini, wasaniha. Kemudian yang keduanya yaitu in wajadtu aqiban dzamban akhdasu fa huwa minallahi ta'ala. Apabila khotir buruk itu berasal dari perbuatan dosa kita. Kita pernah melakukan dosa, kemudian terlintaslah khotir buruk. Waduh, gimana ya ini? Begitu, Pak. Takut gini dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu karena kita pernah melakukan dosa, kemudian keinginan untuk melakukan itu berulang-ulang gara-gara dosa, Pak. Katakanlah mungkin apa, keinginan untuk melakukan keburukan lah gitu, Pak, ya. Karena dia pernah melakukan keburukan, kemudian keinginannya berulang lagi, makin kenceng. Nah, makin kenceng, ya. Nah ini berarti khotir syar ini dari Allah. Allah yang menanamkan khotir itu ke dalam kalbu orang gara-gara melakukan dosa. Sebagaimana Allah berfirman, qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian, karena sesungguhnya Allah telah memberikan ke dalam kalbu mereka, ditanamkan ke dalam kalbu mereka maka nu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Ini sebagai bentuk apa? Siksaan, sebagai bentuk sanksi karena dia melakukan dosa. Akhirnya karena dia melakukan dosa, dia tidak pernah merasa bersalah. Ini persoalannya, Pak. Kalau kita melakukan dosa dan merasa tidak pernah bersalah, hati-hati. Nanti malah terus ditanamkan khotir itu ke dalam diri kita. Akhirnya terjadilah perilaku maksiat yang berulang tanpa pernah merasa bersalah. Nah itu, ya. Kemudian bahayanya lagi apabila sudah ditanamkan dalam hati itu menjadi kerasnya hati. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak, wasalisuha in wajadtahu la yad'afu wa la yaqilu bi dzikrillah ta'ala wa la yazulu fa huwa minal hawa. Nah, apabila khotir buruk itu tidak pernah berkurang, tidak pernah hilang oleh zikir, Pak. Nih, bagi yang rajin zikir nih, tolong kontrol khotir itu. Udah rajin zikir gitu, tapi nih khotir buruk nih muncul aja. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling mulia, yang lain jelek semua. Saya paling pinter, hasudnya tambah gede, sombongnya tambah tinggi. Makin banyak zikir, makin sombong. Enggak mempan zikirnya tuh. Ini khotir dari mana nih, Pak, yang begini? Yang nyuruh dikir nih, yang nyuruh ibadah nih, dari mana ini? Yang seperti ini. Ini datangnya dari hawa nafsu. Hati-hati, Pak. Apabila zikir saja tidak mempan, ya,
untuk memperbaiki kolbu kita, berarti zikir kita, ibadah kita, sholat kita, zakat kita dan sebagainya kita didorong oleh hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ada di situ ada sum'ah, ujub, riya, takabur di situ. Muncul, hati-hati di situ. Banyak-banyaklah bermujahadah terlebih dahulu. Wa in wajadtahu yad'afu wa yaqillu bi dzikrillahi subhanahu fa huwa minasyaitani kama dzukira fi tafsir. Nah itu. Dan apabila dengan zikir itu maka berkurang. Dengan zikir tadi berkurang Pak, semakin melemah hotir-hotir yang buruk tadi, maka itu adalah dari setan khotir itu, khotir buruk tadi. Karena kalau khotir itu datang dari setan, dengan zikir insya Allah Pak berkurang dan hilang. Yang paling berat itu kalau khotir itu dari nafsu kita, ini berat Pak, dengan zikir aja nggak semempan. Tapi kalau dari setan, setan kabur Pak, hilang. Yang tadinya misalkan merasa gagah menjadi ya Allah, karena dipengaruhi oleh setan, setannya hilang, sudah rasa takaburnya hilang. Tapi kalau rasa takaburnya makin gede, itu bukan dari setan Pak, itu dari nafsu kita sendiri yang harus dimujadahi gitu. Ya itu ya. Min syarril waswasil khannas, kata Allah, dari waswas setan yang selalu menggoda hati manusia. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir Pak, faslu yastalisu idza aradtal an tufarriqu baina khatirin khair yakunu minallahi ta'ala aw min malak. Nah, tentang khatir yang baik. Tentang khatir yang baik itu apakah khatir ini berasal dari Allah kah atau dari malaikat? Nah, tinggal dilihat saja. Apabila khatir yang baik, ini sama dengan yang buruk tadi. Apabila khatir yang baik, dorongan kepada kebaikan ini itu kuat banget, nancap dalam diri kita, selalu pengen berbuat baik itu, tidak bergeser, tidak ragu-ragu, maka itu datangnya dari Allah. Tapi kalau khotir baik ini datang atau tidak, datang tidak, itu berarti khotir baik itu dari malaikat. Karena malaikat mah hanya mengajak, membisikkan kepada kebaikan. Tapi kalau ditancapkan oleh Allah, beruntunglah manusia yang sudah ditancapkan khotir baik ke dalam dada kita. Dia tidak akan pernah goyang, tidak akan pernah bergeser Pak, dengan pengaruh siapapun. Karena Allah yang menancapkan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu melakukan zikrullah, untuk selalu melakukan ibadah, muamalah, berbuat baik kepada sesama. Dia nggak pernah terpengaruh oleh manusia apabila sudah ditancapkan oleh Allah khatir baiknya. Apabila nancap seperti itu, berarti itu dari Allah. Tapi kalau selalu bolak-balik, itu datangnya dari malaikat. Ya itu barangkali Pak, ya, untuk sementara dalam kesempatan ini. Nanti pengembangannya bisa kita lanjutkan setelah ada tanya jawab. Itu saja barangkali untuk sementara. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Bismillah. Kita tadi semoga menambah ilmu kita. Tapi untuk memperdalam apa itu khatir, tadi itu khatir itu ada 4. Datangnya Allah memberi isyarat, memberi khatir hawa nafsi dan khatir malaki atau ilham, dan yang 4 khatir ajakan setan. Dan itu untuk memperdalam khatir tadi yang agar bertambahnya ilmu kita, agar lebih tahu lagi, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya dipersilakan. Ya, ada Pak Dadang, silakan. Silakan Pak, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menanyakan Ustaz, untuk mengendalikan kekhawatiran kita, sedangkan saya ini sebagai manusia kadang-kadang tidak takbiratul dalam melaksanakan suatu kegiatan. Apakah itu kegiatannya menuju kepada manusianya, sifat namun maupun namun. Tapi diri kita selalu was-was dan cinta. Nah, untuk
saya tetap betul-betul hubungan mas tersebut itu saya di betul-betul khusyuk dengan adanya kekhawatiran kita. Dengan cara bagaimana Ustaz? Kadang-kadang saya ini sebagai manusia suka pintar dengan ada kekhawatiran tersebut. Karena kekhawatiran tersebut tetap ada nampak diri kita kemanapun kita berada. Nah saya pengen betul-betul lurus, tidak boleh karena angin. Makanya saya yang tetap untuk mengendalikan kekhawatiran itu ada di diri kita. Itu aja yang perlu saya tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang harus kita pahami, Pak, bahwa kita punya dua musuh yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah setan, yang kedua hawa nafsu. Ini yang selalu mengajak kepada keburukan, ini yang selalu membuat kita was-was. Waspadalah tentang dua hal ini. Harus kita kenali benar. Tentang siapa diri kita, ego kita ini kemana. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan setan. Makanya ketika ada khotir baik tadi, kalau kadang pasti khotir baik ya, ada keinginan baik tapi selalu ragu-ragu, was-was. Hati-hati Pak, kalau ragu-ragu ini datangnya dari setan. Setan tuh nggak senang kita melakukan perbuatan baik, Pak. Setan nggak senang kita duduk-duduk di sini ngaji ilmu, nggak senang, Pak. Tapi kalau sekedar khotir dari setan, begitu mendengar ta'ud mereka kabur, Pak, nggak bakalan nongol di pengajian. Yang bahaya kalau was-was ragu-ragu itu dari ego kita. Walaupun sudah tahu pengajian ini bagus, perintah dari Allah, nggak bakalan datang. Ketika egonya yang muncul, lah ngapain ngaji? Ego nih Pak, kalau nancep banget. Kalau sekedar lintasan setan, ngaji enggak ya, ngaji enggak. Nah, insya Allah. Begitu dikoet sama temennya, ngaji. Oh iya ngaji Pak. Setannya kabur. Tapi kalau dari ego, wah nggak bakalan. Walaupun ditarik-tarik, dikasih duit aja nggak bakalan mau. Karena egonya gede. Itu nafsu Pak yang begitu. Itu sar. Makanya untuk menancapkan keyakinan kita tentang suatu kebaikan, pertama tadi sudah disampaikan, lihat menurut Allah dan Rasul. Kalau kita tahu bahwa itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, lakukan Pak, nggak usah ragu, nggak usah dengar kata orang, supaya kita nggak mudah terombang-ambing. Ya. Kalau nggak begitu, nanti ragu. Begitu ada yang ngomong gini, apalagi yang ngomongnya ini pinter ngomong gitu ya, ngeluarin dalil, padahal dia memplesetkan dalil. Hati-hati Pak, dalil juga bisa diplesetkan. Tadi itu menafsirkan Quran sakarapnya sendiri. Kalau kita nggak paham tentang hujahnya, bisa bergeser kita. Oleh karena itu pahami dulu, bener nggak nih menurut Allah dan Rasul? Ah bener. Kemudian lihat para ulama, bagaimana pendapat para ulama, penting makanya. Jangan menurut pendapat sendiri, tengok dulu pendapat ulama seperti apa. Imam-imam terdahulu, para ulama-ulama salafus soleh, para wali dulu gimana pendapatnya tentang sesuatu hal itu. Bila mereka mengakui itu suatu kebenaran, sudah. Cek Allah benar, cek Nabi benar, cek para ulama juga benar, lakukan. Jangan ragu Pak. Walaupun di zaman sekarang banyak orang yang ngutak-ngatik dalil, jangan didenge. Karena itu yang bikin was-wasah, nanti setan malah membantu bikin was-was. Itu Pak yang pertama. Dan yang kedua tadi ya, nah, caranya seperti itu, nggak usah ragu Pak. Kalau kita sudah punya hujah, punya dalil, jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah kita bisa berhujah nantinya. Iya, di hadapan pengadilan Allah bisa berhujah, jangankan di hadapan manusia. Kita akan diadili di hadapan Allah, bisa berhujah dengan dalil itu. Itu Pak ya. Jangan baru di hadapan manusia kita udah gleong. Jangan, nanti di hadapan Allah Pak, lebih-lebih lagi kita dimintai alasan kenapa kita melakukan suatu perbuatan. Makanya jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai taklid buta. Harus tahu dasarnya, dasar hukumnya seperti apa. Kenapa sih harus melakukan ini, kenapa nggak boleh begini, harus tahu dalilnya. Jangan sampai wis pokoknya nama kitu beh, nggak ada dalil kitu beh, itu nggak ada. Kitu bae pokoknya nggak ada kitu bae. Kudu jelas, kenapa ini haram, kenapa ini halal, harus jelas. Karena al-halal bayinun wa haramun bayinun. Yang haram itu jelas, yang batil itu, yang haram itu jelas. Jangan dibikin abu-abu, jangan dibikin ragu-ragu. Pokoknya nama kitu be menurut saya mah eta mah haram. Kitu be menurut saya mah eta mah halal. Pokoknya nama kudu kitu be. Ih enggak ada ya dalil gitu be itu enggak ada. Ya. Itu Pak ya. Cukup ya. Silakan yang lain. Selanjutnya yang lain Pak ya.
Ya, enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kafir buruk itu adalah hawa nafsu, tapi kan terpancar juga. Nah, bagaimana dengan kafir yang diberikan oleh Allah? Iya. Di situ ada dua, Betul. ada kafir buruk dan kafir baik. Ya. Bagaimana cara membedakannya, Pak? Bahwa itu tuh kafir buruk yang dari Allah dan dari hawa nafsu kita. Ya, Tapi kalau dari setan kan jelas tadi betul. bahwa kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Bagaimana Pak untuk perbedaannya? Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Khatir buruk yang betul-betul berasal dari Allah dan setan ini ada dua, Pak. Dia betul-betul nancap tadi, sangat kuat mempengaruhi diri kita. Tadi ditanyakan bagaimana membedakan bahwa ini dari Allah, ini dari hawa nafsu. Cirinya itu apabila itu berkaitan dengan tabiat kita sebagai manusia, itu dari hawa nafsu, Pak. Cirinya, ya. Jadi berkaitan dengan tabiat kita, kebiasaan kita sebagai manusia. Apa diantaranya misalkan manusia itu suka senang dipuji gitu, Pak, ya. Nah, kemudian dorongan pengen dipujinya ini dorong kuat banget gitu. Pengen dipuji sama manusia, sehingga sedekah pengen dipuji, jadi khotib pengen dipuji, jadi imam pengen dipuji, dzikir pengen dipuji. Ini dorongan ini kuat. Ini berarti syar dari nafsu, Pak. Syar dari nafsu, ya gitu. Nah, tapi kemudian kalau dari Allah itu seperti tadi, apabila dia melakukan sebuah dosa ini kan banyak, Pak, ya. Nah, bukan sekedar berdasarkan keinginan nafsu, banyak. Dia terjebak dalam sebuah perbuatan dosa, kadang-kadang bukan dari keadaan dirinya, ya. Tapi dipengaruhi orang lain. Dia tidak ingin sebetulnya, tapi karena dia terpengaruh oleh sebuah sistem atau dipengaruhi teman, dia terjebaklah dalam sebuah perbuatan dosa. Nah, kemudian dia melakukan dosa itu, tetapi dia tidak menyadari, atau bukan tidak menyadari, tidak melakukan taubat, tidak menyesali, Pak, tidak menyesali bahwa itu perbuatan dosa, tidak merasa bersalah. Nah, kemudian keinginan melakukan dosa itu berulang, bahkan makin kenceng. Itulah berarti Allah menanamkan khatir itu. Gara-gara dia melakukan dosa, tidak ngerasa bersalah, tidak mau tobat. Akhirnya nancep tuh keinginan itu. Bukan pengen dipuji, bukan. Pengen aja ini mah, gitu. Pengen aja, gara-gara pernah melakukan dosa, tapi dia tidak merasa bersalah. Ini kuncinya. Makanya sedosa-dosanya kita, Pak, seburuk-buruknya kita, wayahna kudu ngaku bersalah kalau melakukan dosa, supaya gampang tobatnya. Manusia yang susah tobat itu sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Ini susah tobatnya yang begini. Makanya seburuk-buruknya kita ketika melakukan dosa, ya Allah, saya berdosa, ya Allah. Tapi kenapa saya terulang, ya Allah? Mohon ya Allah, tuntunlah hamba. Nah, ini akan mudah insya Allah mendapatkan taubat, Pak. Tapi kalau sudah melakukan dosa, wes lah, ngomong apa sih? Gimana saya aja? Nah, udah ego kan? Nah, ini bahaya nih kalau sudah seperti ini. Akhirnya Allah tanamkan khatir itu ke dalam diri dia berdasarkan keinginannya saja. Dilojokkan, disilahkan terus ya, untuk melakukan ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghinaan kepada orang itu, penjerumusan kepada orang itu. Sebagai bentuk sanksi azab kepada orang itu untuk terus-terusan melakukan dosa dan kemungkaran. Itu, Pak, ya. Nah, hati-hati di situ, Pak. Ini dua hal yang harus diwaspadai. Ya, enggak. Selanjutnya disidangkan ibu-ibunya mungkin ada yang mau bertanya. Ya, selanjutnya protokol. Ya, Pak Emek dipersilakan. Izin Pak Ustaz, Iya, enggak. berkaitan dengan tadi apa khatir buruk dengan khatir baik. Tadi dijelaskan bahwa khatir baik itu datangnya dari Allah. Kemudian khatir buruk itu merupakan jelmaan dari setan. Bukan
bukankah setan itu juga merupakan makhluk Allah? Sehingga kita ketika ada orang yang punya tabiat mungkin dalam contoh misalnya ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak baik selama-lamanya, itu menurut Qadar dan Qadar dia itu ditakdirkan untuk jelek atau gimana? Karena kalau kita sudah ditakdirkan untuk tidak baik, berarti tidak ada peluang untuk bertobat. Kalau menurut penjelasan tadi bahwa takdir buruk itu ditimbulkan dari setan. Setan itu juga merupakan makhluk Allah. Nah, ketika kita selalu berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, nah, itu merupakan tergolong ke masuk dalam takdir Allah atau bukan? Itu aja terima kasih. Ya. Setan itu memang makhluk Allah. Iblis itu makhluk Allah. Kita ingat bagaimana kisahnya iblis, Pak, sampai kemudian dilaknat oleh Allah. Nah, ini ya. Jadi kita harus mengetahui tentang sifat-sifat malaikat, sifat-sifat setan, sifat-sifat manusia. Ini harus ta'rif benar, harus paham kita. Ya. Sehingga kita bisa memperlakukan makhluk-makhluk ini sesuai dengan porsinya. Bagaimana kita menyikapi sikap manusia, menyikapi sikap setan, dan menyikapi malaikat. Malaikat ini selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat buruk. Dia selalu taat kepada Allah. Setan itu selalu sifatnya selalu berbuat buruk, sifatnya. Enggak ada setan yang ngajak baik, yang berbuat baik enggak ada. Ya. Dedengkotnya setan adalah iblis, Pak. Iblis itu sudah dilaknat oleh Allah. Karena apa? Dia dilaknat oleh Allah itu karena dia sendiri. Sehingga Allah menakdirkan dia menjadi makhluk yang terlaknat. Gara-gara dia, Pak. Bukan Allah kejam membuat iblis terlaknat, enggak. Kita bisa langsung ke iblis saja, dedengkotnya lah. Setan tuh sama perbuatannya. Jadi takdir iblis menjadi yang dilaknat itu bukan Allah itu zalim kepada iblis kemudian dilaknat, enggak. Gitu kan iblis ya. Sorry iblis. Lagi menjelaskan ente nih. Ya. Tetapi gara-gara iblis sombong kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, benar-benar nggak mau, ngebangkang benar, ya akhirnya dilaknat oleh Allah. Gitu. Berarti akibat perbuatan iblis sendiri. Kalau iblisnya tunduk maka kepada Allah untuk hormat pada Adam, tidak akan dilaknat. Berarti dilaknatnya iblis karena iblis sendiri tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, manusia juga gitu. Apabila tidak mau tunduk kepada Allah, ngabangkang bangkawarah, jangan kemudian salah kalau Allah sudah menakdirkan dia menjadi orang yang dilaknat. Karena takdir baik dan takdir buruk itu dari Allah semuanya. Kita sebagai manusia punya apa? Punya ikhtiar, punya khiyar di sini untuk memilih. Silahkan pilih oleh kita, mau milih takdir baikkah, mau pilih takdir buruk. Kalau takdir baik segini, akibatnya ini. Kalau takdir buruk ini loh resikonya, gitu. Gitu ya. Nah, makanya di situ ya, termasuk manusia. Nggak ada sih manusia yang kemudian ditakdirkan kemudian menjadi buruk mulai dari lahir sampai mati nanti, enggak. Tidak ada sebetulnya. Karena manusia di dalam perjalanan hidupnya itu, karena kita ingat hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci, walaupun itu dari rahim seorang Majusi, walaupun itu dari rahim seorang Nasrani, walaupun itu dari rahim seorang Yahudi. Kalau dia bayi, dia suci, Pak. Bersih. Tetapi ibu bapaknya lah dan lingkungannya lah membuat dia jadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Berarti lingkungan dan orang tuanya yang mempengaruhi, yang membuat dia tergelincir kepada takdir buruk. Dalam perjalanannya kan ada syiar, ada pengajian, ya enggak gitu. Silahkan pilih. Kalau dia memilih yang syar, ya risikonya seperti itu, keburukan. Dia pilih yang khair, makanya seperti gitu. Nah itu ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi manusia ini punya khair. Kita punya akal, punya pikiran, dan Allah menurunkan Rasul diantaranya itu. Ya. Agar orang bisa memilih mana baik, mana buruk.
Mana hidayah, mana kemudian yang bersifat batil. Itu Pak ya. Jadi kembali takdir itu artinya kepada manusianya. Ya. Maksud takdir di situ Allah itu menentukan ukuran-ukuran Pak. Takdir itu ukuran. Rambu-rambu panduan gitu loh. Rambu-rambu. Ini rambu-rambunya gini. Silahkan pilih olehmu. Mau takdir yang mana yang kamu pilih gitu. Semuanya berada dalam takdir Allah. Mau selamatkah, mau celakakah, tergantung pilihan kita. Contohnya nih, kita naik ke lantai 2. Silahkan pilihan. Kalau pengen pengkor, jatuh, terjun. Kalau pengen selamat, turun lewat tangga. Kan pilihan tuh. Silahkan. Kemudian pilih terjun. Ya wayahna pengkor, sukuna, potong. Jangan nyalahkan Allah. Ini berarti saya sudah ditakdirkan Allah, kaki saya patah. Bukan, lu yang on, nggak pakai otak. Udah disediakan takdir baiknya turun pakai tangga, kenapa terjun? Kan gitu. Ya. Berarti milih dia takdir buruk di situ, patah kaki. Padahal ada takdir baik, yaitu jalan turun pelan-pelan melalui tangga. Tuh gitu. Sama dalam kehidupan juga gitu Pak. Jelas Pak ya? Mudah-mudahan. Ya benar. Kalau ada pernyataan bahwa hidup itu pilihan tuh betul Pak. Ya. Kalau ada pernyataan bahwa hidup itu adalah pilihan itu betul. Iya. Betul. Betul. Iya. Pilihan. Pilihan kita ya. Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan takdir ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang buruk adalah sifat dari setan, dan yang kesombongan adalah sifat dari iblis. Nah, yang selama ini sepengetahuan kita yang dilaknat itu adalah setan dan iblis. Kalau kita dalam termasuk saya lah gitu ya, melakukan bisikan sifat setan, sifat iblis, kok yaitunya petirnya yang jelek, berarti yang selama ini yang dilaknat itu selain setan kita juga dilaknat gitu Pak Ustaz. Jadi selama ini sepengetahuan ini banyak setan laknatullah, iblis laknatullah. Tetapi dari penjelasan Pak Ustadz ini, kalau dalam hotel kita jelek mensikapi sifat setan dan sifat iblis, berarti kalau kita simpulkan mencari yang dilaknat, kita juga termasuk yang dilaknat gitu Pak Ustadz. Mohon izin. Ya. Terima kasih. Ya, kita juga hati-hati untuk berbicara laknat. Makanya jangan sekali-kali melaknat orang. Laknat itu vonis, Pak. Vonis mati. Vonis itu laknat. Makanya tidak boleh kita melaknat manusia. Bukan secara menyadari gitu, Bukan, sebentar. Saya belum selesai menjelaskan. Kita berbicara untuk laknat dulu biar nggak gagal faham. Ini gara-gara gagal faham. Kita baru melakukan dosa, dikatakan kita dilaknat. Tidak Pak, bukan. Makanya ingat, kenapa iblis dilaknat? Ini pokoknya dari iblis dulu. Kenapa dia sampai mendapat ultimatum vonis laknat? Karena ngebangka orang, nggak mau tobat sama sekali, gitu loh. Tidak mau kembali kepada Allah. Pada Allah sudah membuka. Contohnya apa? Ketika Nabi Adam wafat, ada peluang iblis itu untuk diampuni oleh Allah. Lihat, padahal dia sudah dilaknat, tapi diberi buka lagi karena dia dikasih umur panjang sampai kiamat nanti. Diberi lagi keringanan. Ayo iblis, kalau kamu mau tobat, aku cabut laknatku, aku ampuni dosamu. Gimana ya Allah cara tobatnya? Dulu aku memerintahkan engkau hormat kepada Adam. Sekarang datanglah engkau kepada kuburan Adam, hormatlah kepada Adam. Wih, tambah gede egona. Upat orang gelem. Waktu hidup saja saya nggak hormat, apalagi kepada kuburan Adam yang sudah mati. Egonya gede kan? Nggak mau juga. Itu yang membuat dilaknat Pak.
Tapi kalau misalkan kita melakukan dosa, ya, kemudian masih ada peluang, kan Allah terus memanggil kepada kita untuk taubat. Sampai akhir hayat, Pak, kesempatan peluang untuk taubat itu. Nah, kalau terlaknat itu, kalau sampai mati dia tidak pernah kembali kepada Allah, wallahu alam itu. Tapi tidak boleh kemudian baru kita melihat orang maksiat langsung dilaknat, nggak boleh. Katakanlah begini, kita melihat orang ini melakukan kemungkaran, langsung dilaknat, kamu ini ahli neraka, kamu kafir, itu ngelaknat namanya, nggak boleh. Menjustifikasi orang, menjas orang dengan suatu hukum yang pasti. Laknat itu hukum yang pasti nerakanya. Tapi kalau orang yang maksiat, peluang untuk taubatnya ada. Nanti kan ada yaumil hisab, makanya nggak boleh melaknat manusia. Nggak boleh. Termasuk melaknat orang non muslim, tidak boleh. Karena boleh jadi ketika di pertengahan jalan dia masuk Islam, taubat, mati, husnul khotimah, ya kan? Jangankan kepada orang Islam, kepada non muslim aja tidak boleh melaknat. Urusan itu dengan Allah urusannya, tidak boleh, Pak. Yang boleh melaknat siapa? Allah saja, hanya Allah. Bukan hak kita melaknat itu. Ya enggak? Jangan sekali melaknat. Karena yang melaknat iblis siapa? Manusia? Bukan kan? Allah yang melaknat iblis itu. Makanya disebut iblis laknatullah. Bukan manusia, bukan nabi yang melaknat. Kalaupun kita menyebutkan laknat itu karena berdasarkan Allah menyifatkan iblis sebagai laknatullah. Bukan hak kita untuk melaknat manusia. Tidak boleh, Pak. Walaupun terhadap ahli maksiat sekalipun. Jelas, Pak, sampai situ? Iya, karena ada pintu taubat. Nah, ya. Jelas, enggak? Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Untuk selanjutnya masih ada atau dari Pak Israel? Boleh, satu ya. Oh iya, tapi lagi silakan tapi. Menyambung pertanyaan dari Pak Isi, ya. tentang laknat. Bagaimana penjelasannya dengan akan ada hadis apa ya Pak Ustaz, bahwa bila seorang istri ketika suaminya menginginkan dia, tapi dia menolak, kan ada tuh ya Pak Ustaz ya. Kemudian si istri itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, ini maksudnya tentang laknat itu. Nah, bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Seperti itu. Tadi kan ya, itu jas, ya, ngejas atau jangan sampai ngejas, seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya. Oke, silakan. Nah, ini harus dibedakan, Pak. Malaikat itu makhluk kan? Makhluk kan? Nah, yang boleh menjas itu hanya Allah tentang laknat. Makna laknat malaikat itu tidak suka. Tidak suka. Makanya disebutnya di situ ada batasan. Kalau laknat dari Allah ini paten. Ketika Allah melaknat makhluk seseorang, maka paten itu, Pak. Susah banget untuk kembali. Tapi kalau dari makhluk seperti tadi, itu laknat di situ bukan laknat seperti dari Allah, bukan. Hanya tidak suka karena batasannya juga begitu. Ketika seorang istri misalkan tidak mau diajak tidur oleh suaminya, maka malaikat tidak suka, atau laknat malaikat itu berarti tidak suka, memarahi. Mulai kapan? Mulai malam sampai terbit fajar. Batasnya hanya itu aja, Pak. Sampai suaminya ridho. Batasnya itu kan dekat banget. Ketika suaminya ridho, selesai itu. Tidak sukanya, nggak paten kan? Tidak paten di situ. Itu bedanya di situ. Tapi kalau Allah yang melaknat, sudah mencap laknat, itu sudah berarti paten. Gitu ya. Di mana di situ? Bagaimana dengan tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa kita tidak boleh melaknat seseorang. Betul. Kan kita juga sama dengan malaikat, makhluk ya. Iya. Sama-sama makhluk. Iya. Nah, tadi kan dilarang tidak boleh melaknat seseorang. Iya. Misalnya, oh dia kafir, dia atau ini kamu tuh nggak akan masuk surga, Iya. dan lain-lainnya. Itu bagaimana perbedaan antara laknat tadi yang dikatakan malaikat dengan kita manusia terhadap seseorang juga, itu perbedaan bagaimana Pak? Kan sama-sama makhluk seperti itu. Iya. Bagaimana penjelasannya? Ya, kalau malaikat itu kan dalam hadisnya sudah jelas itu ada batasannya. Batasan tidak sukanya ada kan?
si istri tidak disukai suaminya sampai suaminya ridho kan gitu kan, atau malam sampai subuh, sampai ada batasannya kan. Tapi kalau kita ini kan tidak ada batasan, makanya tidak boleh melaknat itu. Apakah kita membatasi, misalkan kita melaknat seseorang ini adalah orang yang ahli neraka misalkan, dari mana kita tahu bahwa dia ahli neraka? Yakin orang itu ahli neraka? Yakin yang ini ahli surga? Kan enggak, hanya Rasul ya yang dikasih oleh Allah wahyu bahwa seseorang ini ahli surga, itu pun terbatas kan gitu. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia ahli neraka? Sok-sokan kan gitu, menghakimi kan seperti itu. Nah, itu tidak boleh seperti gitu ya. Tidak boleh seperti itu karena tidak ada batas waktu kan. Apakah kemudian pagi kita melaknat orang, kemudian nanti sore kita cabut laknatnya? Kan enggak juga. Bahayanya kan di situ. Enggak bakalan. Tadi mah ada batasan, kalau malaikat mah kan dalam hadis Nabi ada batasan gitu kan. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa perbuatan istri itu tidak bagus seperti gitu gitu. Bukan ada perintah melaknat, bukan. Bukan perintah melaknat. Bahkan kita tidak boleh perintah melaknat itu, ya. Tidak boleh melaknat itu karena itu hak Allah. Menjustifikasi tentang keadaan seseorang, nasib seseorang, jangan. Karena kita pun nggak tahu nasib kita. Boleh jadi yang dilaknat oleh kita lebih baik daripada kita kan gitu. Boleh jadi yang kita anggap jelek itu lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Betul Pak, seperti itu ya? Iya. Jelas sekali penjelasannya. Untuk selanjutnya kalau masih ada dipersilakan. Ya, Pak Budi. Oh, ya. Yang lainnya? Pak Nafi? Oh, ya, Pak DKM dipersilakan. Ya, jangan langsung nanya. Kayaknya pakar, Mas. Kalau ada perasaan was-was, kan khawatir itu sama juga dengan khawatir ya, was-was itu. Bagaimana cara mengatasinya kalau kita was-was? Contohnya dalam agama, was-was, khawatir amal gak diterima Allah. Khawatir juga termasuk khawatir. Iya. Atau kita itu khawatir dari diri sendiri atau seperti apa gitu. Nah mungkin solusinya gimana kalau ada perasaan khawatir, aduh ini sama saya diterima apa ya? Saya udah berangkat haji, saya udah ibadah, saya udah umroh. Nah jangan-jangan, jangan khawatir itu terus. Benar nggak itu statement saya? Jadi kalau timbul rasa was-was, ragu-ragu atau was-was, ini berarti datang dari setan, Pak. Membisikkan kepada kita. Kalau was-was itu berarti dari setan, was-wasah gitu ya. Tadi misalkan was-was, aduh amal saya diterima enggak ya, sholat berjamaah saya diterima enggak ya, dzikir saya diterima enggak ya, sedekah saya diterima enggak ya, haji saya diterima. Ini hati-hati Pak, ini setan. Untuk melemahkan akidah kita, melemahkan etikat kita beribadah kepada Allah. Hati-hati, itu dari setan. Mengkanternya seperti apa? Husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, ingat kepada rahmat Allah. Ini disebut konsep roja kalau menurut Imam Al-Ghazali. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Mengenallah sifat-sifat Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengampun atas segala dosa-dosa kita. Ingat kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menilai seseorang. Dan Allah tidak pernah lalai untuk mencatat amalia seseorang. Kenapa kita harus ragu? Kalau bendahara mungkin lupa mencatat keuangan. Sekretaris lupa mencatat surat. Allah tidak pernah lupa mencatat kebaikan seseorang. Makanya nggak usah hero, mau dicatat mau nggak sama bendahara sedekah kita, biarin aja, Allah sudah catat kok. Gitu contohnya. Jadi nggak usah misalkan, aduh nanti sholat saya diterima, enggak. Itu akan membuat kita makin parah, membuat kita semakin lemah dalam beribadah, lemah untuk berbuat baik. Lupakan itu. Yakin sepenuhnya Allah maha tahu, maha mendengar. Allahu sami'un basir.
Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha adil, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, luar biasa. Itu sifat-sifat Allah. Begitu maha baiknya kepada kita. Apalagi yang kurang dari Allah. Tidak pernah satu detik pun Allah lewat dari itu semua. Maka tidak pantas kita untuk ragu-ragu itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa berdosa, minta ampunlah kepada Allah. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kan doanya itu. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Kabulkanlah doa-doa kami dan kepada Engkau lah kami bertaubat. Kembalilah kepada Allah, serahkan kepada Allah. Enggak usah dipusingin, Pak. Sholat aja, dikir aja, ngaji aja. Yakin. Apabila kita niatnya karena Allah lillahi ta'ala, tidak akan sia-sia. Kalau ada rasa was-was, singkirkan. Setan goda baik. Kan gitu ya. Itu godaan setan melemahkan kita. Nggak usah dihiraukan. Termasuk setan itu dari golongan manusia. Lah ngaji. Gak bakalan diterima. Warusingin disirekin orang diterima sing pangeran. Kan gitu. So-soan. Ya enggak? Kita aja nggak tahu diterima enggak. Apalagi dia yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah ibadah. Kan gitu. Setan berarti itu. Setan kan nggak pernah ngaji, setan itu. Ngeganggu yang ngaji, iya. Setan kalaupun hadir di majlis pengajian, niatnya ngeganggu. Beda dengan malaikat. Malaikat menenteramkan hati, membuat sakinah kita, membuat tenang di dalam majlis. Gitu Pak ya? Gimana kira-kira? Jadi semua khawatir itu dari setan saja? Yang bikin ragu, yang was-was. Was-was gitu. Kalau kita ragu sesuatu itu dari setan. Makanya untuk menghilangkan keraguan tadi ya, apakah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul? Enggak. Sesuai sudah, nggak usah ragu. Gitu aja. Ya. Nah, ada contohnya dari ulama nggak? Ada contohnya, lakukan. Walaupun 1000 orang, 1.000.000 orang ngomong apa? Enggak, ini menurut Allah dan Rasul seperti gini. Ngapain pusing? Ya. Tapi kalaupun banyak orang mengatakan ini benar, tapi menurut Allah dan Rasul salah, jangan diikuti, jangan ikuti. Kan kata orang banyak juga, bukan urusan banyak sedikit, benar mah. Baik dan buruk mah menurut Allah dan Rasul. Bukan menurut kata orang banyak, kata orang sedikit. Walaupun yang melakukan ini sedikit, tapi ini adalah hak menurut Allah dan Rasul, ikuti, lakukan. Tapi walaupun menurut banyak orang, para pengikut Dajjal, jangan diikuti kalau tidak sesuai dengan sunnah dan Rasul. Ya, karena di akhir zaman ini pengikut Dajjal makin ramai, Pak. Makanya jangan terjebak dengan ramainya kelompok. Carilah justru to'ifah, kelompok-kelompok kecil. Itulah kelompok-kelompok Imam Mahdi nantinya. Bukan kelompok yang ramai di akhir zaman ini, kelompok yang kecil yang dicari, to'ifah makanya. Para to'ifah, itulah yang dicari oleh kita, yang tersembunyi. Bukan yang ramai. Yang ramai itu adalah hati-hati, jebakan-jebakan Dajjal. Gitu Pak ya? Nah. Terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya masih ada? Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Itu apakah ada sebab sebelumnya sehingga Allah menetapkan kafir itu, misalkan mau baik atau buruk ya, misalkan karena dia melakukan kafir yang datangnya dari setan atau dari malaikat mulai secara terus menerus, lalu kemudian Allah menetapkan kafir itu, apakah seperti itu atau seperti apa Pak? Jadi misalkan karena dia mendapat dorongan kebaikan, kafir awalnya dari malaikat mulai, terus dia lakukan itu, lalu Allah tetapkan jadi kafir yang baik. Allah datangnya jadi istiqomah, mau istiqomah dalam keadaan baik atau keadaan buruk. Ya. Datangnya dari Allah atau seperti apa? Ya. Bagus. Mengenai khatir baik yang datang dari Allah. Nah, ada di antaranya di sini, in kana aqiban ijtihadi dimka wa ta'atin fa huwa min Allah taala. Apabila khatir yang nancep tadi itu hasil daripada mujahadah kita terus berjuang, berusaha gitu ya, berusaha untuk baik, jihad, memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, salat kita, zikir kita, sedekah kita dan sebagainya, muamalah kita. Terus kita berjuang Pak,
dengan mujahadah tadi, mujahadatun nafs. Nah, kemudian Allah tanamkan hasil mujahadah itu. Setelah hasil mujahadah itu kemudian tertanam keyakinan yang kuat, sehingga tidak bergeser lagi, berarti Allah menancapkan mujahadah itu, hasil mujahadah itu kepada kita dari Allah itu. Tapi setelah kita bermujahadah tentunya, sudah berjuang dulu. Katakanlah mau datang ke masjid ini awalnya susah, dipaksain datang ke masjid. Lah pilak-pilak dikit mah datang aja lah terus gitu. Tapi bukan karena manusia, bukan karena takut sama ketua DKM, bukan. Terus saja karena Allah. Saya pengen ibadah di masjid. Terus walaupun payah Pak awal-awalnya. Anak curi kadang-kadang pengen ikut, terus aja gitu. Terus lama-lama akhirnya keinginan itu menjadi nancep dalam hati kita. Menjadi suatu keinginan yang kuat. Berarti Allah menancapkan itu khotir itu, keinginan itu kepada kita hasil mujahadah. Nah, qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang mujahadah, maka akan kami tunjukin jalan kami. Artinya setelah dia bermujahadah, Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keredoan kepada Allah, dia tunjukkan, dia tanamkan dalam hatinya, sehingga terdoronglah dia tanpa susah payah lagi, tidak terpengaruh oleh makhluk lagi. Berarti sudah tertanam khotir baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cirinya. Pertama mujahadah. Tetapi kemudian apabila misalkan bolak-balik, gitu ya, bukan berdasarkan mujahadah, tapi bolak-balik, kadang ingin, kadang enggak, kadang ingin, kadang enggak, itu datangnya dari malaikat, ya. Kemudian in kana fil usuli wal amali batiniyah fa huwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila khotir ini berkaitan dengan urusan batiniyah, urusan akidah, urusan tauhid, ya, urusan batin, maka itu dari Allah. Contoh apa? Kita yakin tentang tauhid kita kepada Allah, kuat banget kepada Allah, gitu ya, tidak ragu lagi, beriman kepada Allah kuat, ya. Urusan-urusan batin. Nah, ini berarti dorongan khotir mengenai tauhid ini itu datangnya dari Allah, ya, datangnya dari Allah. Tapi kalau dorongan itu berdasarkan wa in kana fil furu'i wal amali zahirah fa huwa minal malak. Apabila dorongan perbuatan baik tadi, khotir baik tadi, itu berkaitan dengan amal-amal zahir, seperti apa? Sholat, puasa, zikir, gitu ya. Nah, ini dari malaikat dorongan baiknya. Tapi kalau dorongan mengenai tauhid, mengenai keimanan, keyakinan, mengenai ihsan kepada Allah, itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau perbuatan lahiriah, amal-amal ibadah lahir, itu datangnya dari malaikat, ya, mengajak kepada kebaikan, gitu ya. Nah, ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustaz penjelasannya. Untuk selanjutnya, silakan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rasulullah memang pernah mengatakan setelah pulang dari perang Badar, Pak, ya, kharaja min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini telah keluar dari jihad kecil kepada jihad besar, yaitu jihadun wahiyya jihadun nafsi, yaitu jihad melawan nafsu, gitu ya. Jadi jihad ini awal katanya itu adalah bersungguh-sungguh. Kalau jihad asghar itu berarti bersungguh-sungguh memerangi peperangan, memerangi musuh-musuh, ya, musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah, gitu. Itu dikategorikan oleh Nabi jihad asghar. Jadi perang itu jihad kecil, karena apa? Karena terjadinya sekali-kali, Pak. Nggak adalah terang terus-terusan, kan? Perang terus-terusan, pasti ada berhentinya. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu, nggak pernah berhenti. Setiap saat, setiap detik kita harus mengendalikan nafsu kita. Berjihad bersungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsu kita. Makanya dikatakan jihad akbar, perang melawan hawa nafsu itu. Karena ini juga sangat membahayakan. Kalau jihad atau perang itu kan ada rukhsahnya.
Kalau untuk anak kecil, orang tua, orang sakit tuh nggak wajib perang, nggak wajib. Tapi kalau jihad melawan nafsu, mau sakit kayak, mau orang tua kayak, mau anak muda, harus berjihad melawan hawa nafsu. Setiap mukallaf wajib melawan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau perang melawan musuh dohir, peperangan, ya itu kan hanya terbatas. Orang sakit nggak wajib, perempuan nggak wajib, anak kecil nggak wajib. Ya, gitu Pak ya. Nah, itu bedanya, makanya dikatakan jihad. Ya? Kenapa? Ya sama aja itu jihad, Pak. Melawan setan juga jihad. Karena setan dengan nafsu ini merupakan kendaraannya, setan adalah pelakunya. Jadi dengan menggunakan nafsu kita, maka setan numpang di situ, ngegedein nafsu kita. Gitu. Bahkan inna syaitana lahu lakum aduwwum mubin. Nah, setan itu musuh yang nyata, dikatakan oleh Allah sendiri. Setan itu musuh, berarti kita harus berjihad melawan setan terus-terusan. Sampai akhir hayat kita, Pak. Nggak pernah berhenti. Sampai ketika nafas di tenggorokan saja, ketika sakaratul maut, setan berada di samping untuk menggoda, menggelincirkan agar kita keluar dari kalimat la ilaha illallah. Naudzubillah, subhanallah. Jadi sampai akhir hayat, Pak, jihad melawan setan dan nafsu itu. Sama, Pak, ya. Gitu, ya. Kasih. Oke, Pak RW, silakan. Boleh Pak Ustaz ya, sekali lagi ya. Silakan. Menarik kan banyak yang tanya jadi. Kalau khawatir buruk itu kan tadi identik dengan nafsu Pak Ustaz ya. Tapi nafsu juga kalau menurut saya ada juga nafsu yang baik itu Ustaz. Contoh kita misalnya nafsu pengen bersedekah, nafsu pengen beribadah. Kalau nafsu-nafsu yang baik itu tergolongnya khawatir buruk atau gimana tuh Pak Ustaz? Ya. Oke, terima kasih Pak RW. Kembali lagi, nah ini di sini juga nih berani, ya. Wa amma khatirul khair alladhi yakunu min qibali syaiton al-istidrajan. Kadang-kadang setan ini memberi khatir baik, Pak. Ini setan nih kita bicara. Ngedorong supaya kita baik. Tapi hati-hati, kalau dorongannya yang dari setan ini istidraj, untuk menjerumuskan. Sampai kemudian timbullah nafsu kita. Didorong oleh setan, dibisikin, udah sono masjid. Ntar kalau ke masjid kamu dilihat orang soleh lu sama orang-orang. Oh iya. Jadi ke masjid pengen dilihat jadi orang soleh gitu, kelihatan orang soleh. Nah ini hati-hati Pak kalau bisikan seperti ini. Buru-buru berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya datang ke masjid bukan pengen dilihat orang soleh, saya pengen ibadah kepada Allah gitu. Jawab oleh kita kalau ada bisikan seperti itu. Hati-hati, setan juga kadang-kadang mendorong seperti itu. Nah, nafsu juga kadang-kadang seperti itu, Pak. Hati-hati, ya. Kita terjebak, oh ini kan nafsu baik, katanya. Ini nafsu buruk, gitu kan. Hati-hati. Karena tadi sudah disifati bahwa inna nafsala amaratum bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada keburukan. Kalau keinginan baik itu bukan nafsu, Pak. Itu namanya himatul aliyah. Awas nih. Akibat daripada khotir yang baik, kemudian timbullah keinginan untuk berbuat baik, timbullah keinginan untuk ibadah. Ini namanya bukan nafsu baik, ini namanya himatul aliyah. Keinginan yang tinggi, keinginan yang baik. Jangan dicampur aduk, awas. Supaya nanti jadi hujah ketika kita ngerangda, ini kan nafsu baik, saya kan pengen nikahin dia, bohong. Berlindung di balik nafsu baik, hati-hati. Dorongan untuk melakukan zikir, dorongan untuk melakukan sholat berjamaah, untuk melakukan sodakoh, itu himatul aliyah, bukan nafsu baik. Gitu ya. Nah kalau sudah nanti himatul aliyahnya tinggi, ada memang yang disebut dengan nafsul mutmainah. Ini jiwa yang tenang, bukan nafsu. Nafsul mutmainah itu adalah jiwa yang tenang. Jadi nafs ini dimanai bukan sekedar nafsu, Pak. Nafs ini adalah jiwa. Makanya ketika dikatakan nafsul mutmainah itu bukan nafsu yang tenang sebetulnya, tapi jiwa yang tenang ditafsirkannya.
Jiwa yang tenang itu nafsunya sudah terkendali, sudah baik, sudah tidak nongol-nongol lagi yang buruknya, sudah diredam. Tapi hati-hati Pak, yang namanya nafsu karena sifatnya itu mengajak keburukan, totorojolan baik gitu, hayang buruk aja. Tapi kalau dikerangkeng dia nggak nongol. Sekali dibuka langsung meledak, tetap sifat buruknya nongol lagi. Makanya kerangkeng nafsu itu supaya menjadi himatul aliyah. Gitu Pak ya. Awas hati-hati, jangan sampai keliru nafsu baik nafsu buruk. Nggak ada, nafsu itu mengajak kepada keburukan. Disifatnya seperti itu. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sudah pun di situ, kalaupun ada keinginan dari khotir yang baik tadi, kemudian ada keinginan baik, itulah yang disebut dengan himatul aliyah. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang baik, cita-cita yang mulia. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan jelas supaya tidak keliru nih. Ya, supaya tidak keliru. Bisi ya, Ma. Terima kasih Pak Syekh penjelasannya. Semoga itu akan menambahkan tim kita. Selanjutnya masih ada Pak Karman? Ya. Sepertinya cukup. Ya, sebagai penutup. Tutup dulu sama kesimpulan. Ya, pada intinya gini, ketika tadi membicarakan masalah nafsu, jadi nafsu ini itu ibarat kuda tunggangan Pak, tetap sifatnya seperti itu, kita harus pahami seperti itu. Yang penting adalah kendalikan nafsu kita. Itu memang fitrah manusia dikasih nafsu oleh Allah agar kita energik, agar kita hidup ya, punya keinginan, agar kita punya keinginan. Tapi kendalikan nafsu itu ya. Gitu. Supaya menjadi himatul aliyah. Timbullah himatul aliyah. Nafsunya tetap ada, keinginan tetap ada, tetapi yang muncul adalah bukan nafsu. Tidak boleh dibuka, jangan dibuka lebar-lebar pintunya. Nah itu, kemudian sebagai penutup dalam kajian ini, mari kita senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhasabah untuk menghisab diri kita, merenungi sebagian besar daripada khotir apa yang berlaku pada diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi penjaga kita, menjadi pembimbing kita di dalam kehidupan ke depan, terutama sebentar lagi mau memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan pemahaman ini, ilmu ini bermanfaat ketika kita memasuki ibadah Ramadan, menjadi lebih baik lagi ibadah-ibadah kita ke depan setelah kita memahami lintasan hati apa yang perlu kita dengarkan dan lintasan hati apa yang perlu kita abaikan supaya Ramadan kita sempurna lahir dan batin, bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi juga menahan seluruh amaliyah kita dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan, bukan saja membatalkan ibadah puasanya, tapi membatalkan pahala puasanya yang paling penting, sehingga di akhir Ramadan nanti kita lahir dalam keadaan diampuni dosa-dosa oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir atau dosa-dosa yang terdahulu. Dalam kesempatan ini, karena sebentar lagi minggu depan insyaallah Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum puasa apabila selama kajian ini banyak kekeliruan, kesalahan atau salah ucap Pak, pastinya pasti banyak salah ucap ya. Oleh karena itu saya mohonkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, enggak, tapi semata-mata berniat untuk menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasul. Sekian saja, hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.